Tetapi sebetulnya campak itu penyakit yang cukup serius karena sangat menular dan bisa menyebabkan komplikasi. Nah, beberapa komplikasi yang sering terjadi pada anak yaitu pertama radang paru-paru atau biasa kita kenal dengan pneumonia. Selain itu juga bisa sampai ke radang otak atau ensefalitis, bisa juga disertai dengan adanya diare, dengan dehidrasi, adanya infeksi telinga yang bisa sampai menyebabkan gangguan pendengaran dan juga bisa menyebabkan adanya gangguan pada mata. Halo Sobat Sentra, kali ini kembali lagi di Sentra Stage bersama saya Dr. Putri. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani dengan dokter spesialis anak dari Sentra Medical Hospital Gempol, yaitu dengan Dr. Eva Rosiana Dewi, SPA. Untuk Dr. Eva, boleh memperkenalkan diri, menyapa Sobat Sentra. Oke. Halo Sobat Sentra, perkenalkan nama saya Dr. Eva Rosiana Dewi. Saya sebagai dokter spesialis anak di Rumah Sakit Sentra Medical Hospital Gempol. Baik, seperti kita tahu ya dok ya, untuk di luar sana di masyarakat untuk saat ini itu lagi banyak banget ya dok ya kasus campak, dan itu cukup membuat orang tua itu jadi gelisah sekaligus khawatir apabila anaknya itu muncul keluhan. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan seputar campak yang sudah kami kumpulkan untuk membahas lebih lanjut dari ahlinya atau dari dokter spesialis anak, bagaimana gitu dok untuk menjawab kegelisahannya. Mungkin boleh dimulai aja ya dok ya. Ini ada pertanyaannya dok, apa saja gejala awal campak yang sering tidak disadari orang tua dok? Oke. Pertama-tama saya akan jelaskan ya, apa sih sebenarnya itu campak. Campak itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Biasanya dari mulai dia terinfeksi, masuk paparan virusnya ke dalam tubuh sampai dengan adanya gejala itu sekitar 8 sampai 12 hari. Untuk gejala-gejalanya itu tergantung beberapa fase. Pada campak ini kita ada 3 fase. Yang pertama itu ada fase awal. Biasanya di fase awal ini kita akan menemui adanya demam yang tinggi, 38 derajat atau lebih. Terus ada batuk, ada pilek, ada mata merah. Selain itu juga disertai adanya bintik-bintik putih di dalam mulut yang biasanya kita kenal dengan koplik spot. Nah, setelah itu kita lanjut ke fase yang selanjutnya yaitu fase ruam, dok. Nah, untuk fase ruam ini yaitu munculnya ruam setelah fase awal tadi. Biasanya fase ruam ini muncul saat demam sedang tinggi-tingginya. Nah, di sini dimulai dari belakang telinga, wajah, bahkan nanti menyebar ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya pada fase pemulihan itu dia akan ditemui yaitu tadi ruam-ruam tadi itu akan mulai menghilang, warna ruam merahnya mulai menggelap, dan gejala-gejala klinis yang tadi ada itu akan menghilang, tidak ada. Tetapi pada beberapa pasien yang sebelumnya tidak mendapatkan imunisasi, mungkin kondisi-kondisinya akan lebih memberat, seperti itu. Oke, nah melanjutkan dari perjalanan penyakitnya ya dok ya, Ya. orang tua tuh sering khawatir apakah penyakit campak ini bisa berjalan lebih berbahaya dok ke depannya, ataukah bisa menyebabkan komplikasi yang serius dok? Oke, ya. Banyak beberapa orang mungkin mengira campak itu penyakit yang ringan, tetapi sebetulnya campak itu penyakit yang cukup serius karena sangat menular dan bisa menyebabkan komplikasi. Nah, beberapa komplikasi yang sering terjadi pada anak yaitu pertama radang paru-paru atau biasa kita kenal dengan pneumonia. Selain itu juga bisa sampai ke radang otak atau ensefalitis, bisa juga disertai dengan adanya diare, dengan dehidrasi, adanya infeksi telinga yang bisa sampai menyebabkan gangguan pendengaran dan juga bisa menyebabkan adanya gangguan pada mata.
Oke. Baik Dok, kalau untuk penularannya sendiri Dok, yang kita tahu anak-anak itu kan Oke. pasti aktif bermain ya Dok ya. Iya. Ada di lingkungan rumah ataupun di sekolah nih Dok. Nah kalau di sekolah sendiri atau di lingkungan bermainnya, apakah campak itu termasuk media penyebarannya cepat juga atau bagaimana Dok? Oke. Oke, virus campak itu merupakan virus yang sangat menular. Virusnya itu bisa menyebar melalui batuk, bersin, percikan air liur saat kita berbicara, melalui udara atau permukaan-permukaan yang sudah terkontaminasi oleh pasien campak. Selain itu, virus tersebut bisa bertahan di udara itu 2 jam setelah pasien campak itu batuk atau bersin. Dan menurut penelitian itu, satu orang penderita campak itu bisa menularkan kepada 12 sampai dengan 18 orang yang belum memiliki kekebalan atau yang belum diimunisasi. Sehingga campak mudah sekali menyebar di lingkungan-lingkungan yang ramai seperti di sekolah, di daycare, di tempat-tempat umum seperti permainan. Karena memang dengan kondisi yang sangat menular tadi. Oke, Oke. baik Dok. Nah, yang kita tahu juga ya Dok ya, untuk beberapa tahun belakangan ini di rumah sakit kita juga udah banyak ya Dok ya kasus-kasus campak. Nah, kiranya tuh Dok, apa ya yang menyebabkan kasus campak itu kembali merebak di masyarakat gitu? Apakah karena memang kekebalan tubuh masyarakatnya masih kurang atau bagaimana Dok? Oke, ya. Pertama mungkin karena tingkat pencapaian imunisasi kita yang rendah. Semakin sedikit anak yang diimunisasi, itu semakin virus gampang masuk. Yang kedua, mobilitas dari masyarakat yang tinggi, sehingga memudahkan untuk terjadinya penyebaran virus dengan cepat. Dan selanjutnya yang terakhir ini yang penting, banyak sekali informasi-informasi yang salah tentang imunisasi, baik dari keamanan, efektivitas, dan lain-lainnya. Sehingga rata-rata orang tua kebanyakan akan berpikir ulang atau bahkan mereka ragu untuk melakukan imunisasi terhadap anak mereka. Oke, baik Dok. Untuk campak sendiri ya Dok ya, untuk vaksinnya itu mungkin kita sebut dengan MR. Ya, Seperti itu ya betul. Dok. Nah untuk vaksin MR sendiri itu Dok, sebenarnya apa dan bagaimana Dok cara kerjanya? Mungkin biar bisa memotivasi orang tua juga untuk yakin memvaksin anaknya. Seperti Oke. itu Dok. Di Indonesia itu vaksin campak tersedia dalam 2 bentuk. Yang pertama itu ada MR. MR itu measles dan rubella. Yang kedua itu ada MMR, measles, mumps dan rubella. Tapi kedua-duanya tujuannya sama, yaitu untuk melindungi agar tidak terkena virus campak. Nah, untuk jadwal dari masing-masing vaksin tersebut itu berbeda. Untuk MR bisa kita berikan pada usia 9 bulan, 15 sampai 18 bulan, dan 5 sampai 7 tahun. Sedangkan untuk pemberian MMR bisa diberikan setelah usia 1 tahun. Kemudian Dok, untuk vaksinnya sendiri ya Dok ya, kiranya seberapa efektif sih untuk mencegah terjadinya penyakit campak? Oke, dari penelitian itu didapatkan bahwa untuk vaksin campak sendiri efektivitasnya itu lebih dari 97% setelah pemberian dosis kedua. Dan untuk rubella itu dia melindungi efektivitasnya sekitar 90% setelah dosis kedua. Jadi, di sini dipastikan bahwa vaksin campak itu sangat-sangat aman dan sangat efektif untuk melindungi anak dari virus campak. Oke, untuk vaksin sendiri tentunya ada efek samping ya Dok ya. Ya. Nah, efek samping apa sih Dok yang sebenarnya itu masih normal timbul setelah diberikannya vaksin? Karena mungkin ini juga yang jadi kekhawatiran orang tua, takut anaknya setelah divaksin timbul gejala yang memperburuk kondisinya seperti itu Dok. Nah, mungkin boleh dijelaskan Dok, normalnya itu efek sampingnya yang seperti apa? Beberapa vaksin memang menyebabkan adanya efek samping,
terutama pada vaksin MR ini atau MMR itu bisa menyebabkan rasa tidak nyaman di saat penyuntikan, di lokasi penyuntikan. Nah, itu biasanya bisa kita atasi dengan pemberian kompres dingin. Selanjutnya, bisa juga disertai dengan adanya demam. Demam itu bisa terjadi pada hari kelima sampai hari ke-12 dan bisa kita berikan pemberian paracetamol. Biasanya demam tidak terlalu tinggi dan akan turun dengan segera. Selanjutnya, pada beberapa pasien juga bisa didapatkan adanya pembesaran kelenjar getah bening di belakang leher. Nah, pada 3 minggu setelah pemberian MMR. Oke. Lanjut nih dok, ada rumor di luar sana itu membahas katanya vaksin MR ini bisa menyebabkan autisme. Nah itu apakah benar dok rumor tersebut? Oke, itu merupakan hoax ya. Hoax itu udah lama sebetulnya. Nah, dari penelitian tahun 98, sebuah studi menyatakan bahwa ada hubungan antara pemberian MMR dengan autism. Tetapi penelitian tersebut sudah dikatakan tidak valid dan sudah ditarik. Karena menurut penelitian terbaru dari berbagai negara menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara vaksin MMR dengan kejadian autism. Jadi selama ini tidak ada bukti ilmiah yang jelas tentang hoax tadi. Oke, Ya. baik dok. Nah ini juga ada pertanyaan yang sering ditanyakan juga nih dok. Kalau anak sedang pilek atau demam ringan, nah apakah anak itu masih boleh dok untuk divaksin atau ditunda atau bagaimana ya dok yang seperti Oke. itu? Ya, banyak ya pertanyaan seperti itu. Untuk batuk dan pilek ringan, biasanya kita tetap berikan imunisasi. Tetapi apabila disertai dengan demam tinggi, anaknya rewel, ada gangguan pernafasan, biasanya kita akan tunda 1 sampai 2 minggu setelah sehat. Oke. Nah, apabila anak ingin vaksin tapi terlambat ya dok karena Oke. mungkin dari kondisinya juga setelah sakit mungkin atau ada satu dua lain hal yang akhirnya anak tersebut terlambat nih untuk divaksin. Nah, itu gimana dok kalau misalnya anak terlambat itu apakah masih boleh diberikan atau bagaimana dok? Oke, kita ada namanya imunisasi kejar. Jadi, kita bisa berikan vaksin-vaksin yang memang seharusnya kita berikan, tetapi terlambat, namun harus dikonsultasikan terlebih dahulu jenis-jenis vaksin apa saja yang terlambat, sehingga kita bisa mengkondisikan dan menjadwalkan ulang untuk pemberian vaksin tersebut. Oke. Nah, dok, kalau misalnya di rumah anak timbul gejala yang sudah dijelaskan tadi ya, dok ya, mungkin ada timbul demam, ruam, gejala-gejala yang orang tua curiga nih, ini kayaknya campak. Nah, bagaimana ya, dok ya, kalau anak yang diduga campak itu orang tua harus bagaimana? Oke, apabila orang tua curiga anak terkena campak, berikan sesuai gejala. Berikan obat panas dan batuk bila diperlukan, perawatan kulit dan mata, pastikan kulit tetap bersih dan kering, istirahat anak yang cukup, cukup cairan, cukup nutrisi, isolasi di rumah, dan jangan lupakan vitamin A untuk mengurangi morbiditas dan komplikasi. Di sini komplikasi yang dimaksud adalah seperti yang tadi saya sudah jelaskan, seperti radang paru-paru, radang otak, infeksi telinga yang disertai dengan gangguan pendengaran, gangguan mata. Apabila ada gejala-gejala tersebut, silahkan bawa anak untuk dikonsultasikan kepada dokter anak terdekat. Jangan dibiarkan untuk di rumah. Oke. Nah, untuk anak-anak yang sudah pernah sakit campak, dok, apakah masih tetap perlu vaksin campak atau bagaimana, dok? Tentu dong, apalagi untuk anak usia di bawah 9 bulan yang belum mendapatkan vaksin campak. Mereka tetap harus memerlukan kekebalan karena pemberian vaksin MR pertama itu bisa menjadi herd immunity. Nah, tapi untuk pemberian setelah 9 bulan, apabila anak terkena campak lebih dari usia 9 bulan, kita harus melihat. Nah, pemberian vaksin sebelumnya kapan? Nah, kita harus berikan 6 bulan setelah itu.
Nah, tetapi apabila misalnya ternyata sudah lebih dari 6 bulan, maka kita berikan vaksin kepada anak yang terkena campak itu 1 bulan setelah sembuh. Nah, Dok, selain vaksin, apa aja Dok langkah pencegahan yang bisa dilakukan di rumah atau orang tua yang anaknya sekolah? Apakah harus menggunakan masker atau seperti apa tuh Dok yang bisa dilakukan untuk pencegah sakit campak? Oke, selain vaksin bisa kita PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya yaitu sering mencuci tangan dengan air mengalir. Selain itu kita harus menjaga etika batuk. Nah, itu juga merupakan salah satu upaya untuk pencegahan biar tidak terkena campak. Dan jangan lupa hindari kontak dengan pasien campak. Oke, sebelum menutup sesi podcast kita pada hari ini ya Dok, mungkin ada pesan atau yang ingin disampaikan Dok untuk Sobat Sentra di rumah? Oke, pesan untuk semua orang tua dimanapun berada, lengkapi imunisasi anak Anda. Karena dengan 1 suntikan 1.000.000 perlindungan. Dengan anak yang sehat, maka akan membangun negara yang kuat. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Dok untuk pembahasan campak. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Eva yang sudah menyempatkan hadir di Sentra Stage pada hari ini dan memberikan banyak informasi berkaitan dengan campak untuk Sobat Sentra dimanapun kalian berada. Oke, sampai jumpa di Sentra Stage berikutnya.